Ruang hening, ruang sejuk. Selasa 3 Mei 2022 dalam Pekan Paskah ketiga, Pesta Santo Filipus dan Santo Yakobus. Bersama saya Leon dari Paroki Santo Stefanus, Surabaya. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya penyelenggaraan ilahi, terima kasih atas segala hal yang terjadi dalam kehidupan kami sampai pada hari ini. Pagi ini kami mau mendengarkan sabda, mampukanlah kami untuk mengerti dan memahami dengan baik seturut kehendak-Mu dan melakukan sabda itu dalam kehidupan kami. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 6, Yohanes bab 14 ayat 6 sampai dengan 14. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada Thomas, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepada Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya padaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam nama-Ku, Aku akan melakukannya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, dan saudari-saudara yang terkasih, bacaan kitab suci hari ini mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Orang meminta bukti kedekatan Tuhan Yesus dengan Bapa di surga. Orang meminta bukti kedekatan kita dengan seseorang, padahal orang tahu bahwa kita lumayan dekat. Entah dengan pimpinan perusahaan, entah dengan romo paroki, bahkan mungkin ada yang minta bukti kedekatan kita dengan papa mama kita. Aneh? Enggak juga, itu manusiawi. Tuhan Yesus sering kali mewartakan tentang Bapa di surga yang begitu baiknya kepada manusia, yang memberikan segalanya demi keselamatan manusia, hingga menyerahkan putra tunggalnya mati di kayu salib demi menebus dosa umat manusia. Namun toh tetap saja ada yang meminta bukti. Apa yang kurang? Iman manusia. Lah kok bisa dibilang imannya kurang?
Mungkin lebih tepatnya lagi manusia itu belum sepenuhnya mengakui bahwa Bapa di surga adalah Bapa yang baik. Mengapa bisa demikian? Bisa jadi karena pengalaman hidupnya selalu dilihat yang buruk saja. Bisa jadi manusia itu hanya melihat dirinya yang malang. Bisa jadi manusia itu fokus pada keberhasilan yang dikatakan oleh duniawi. Kalau kamu ganteng, kamu berhasil. Kalau kamu berada di jalur ini, dan ini, itu semua kamu berhasil. Kalau kamu dikenal banyak orang, wah hebat, kamu berhasil. Kesimpulan awalnya adalah manusia itu kurang bersyukur. Bersyukurlah senantiasa. Cobalah untuk melihat campur tangan kasih Allah dalam kehidupan ini. Dalam gelap pasti ada terang yang akan segera muncul. Habis gelap terbitlah terang. Sebagai orang Katolik, mari kita melihat kehidupan Bunda Maria. Apakah Anda bisa melihatnya? Bukalah mata iman Anda. Sepanjang hidup Bunda Maria, jika dilihat dari kacamata manusia, gelap, gelap, gelap semua. Sejak kecil wajib mengikuti tradisi yang menyatakan jodohnya adalah keluarganya sendiri. Masih perawan, sudah harus menikah dengan seorang laki-laki yang dia gak kenal. Belum sempat menikah sah secara manusia, sudah mengandung. Ketika masih mengandung harus mengunjungi Elizabeth, saudarinya yang jaraknya jauh. Dalam masa tua kehamilan harus mengadakan perjalanan jauh. Harus melahirkan putra di dalam kandang hewan. Anak belum besar sudah ditinggal pergi oleh suaminya. Masih hidup sudah harus memakamkan anaknya. Namun imannya tetap teguh, dan keteguhannya kita yakini dengan kata-kata, "Aku ini hamba Tuhan, terjadilah kepadaku menurut perkataanmu." Ibu dan bapak dan saudari-saudara yang terkasih, dimanapun Anda berada saat ini, apapun yang terjadi dalam kehidupan Anda, tetaplah bersyukur kepada Tuhan. Tetaplah berdoa, membaca kitab suci, berdoa rosario, dan rayakanlah Ekaristi. Ingatlah kata-kata Tuhan Yesus dalam ayat yang terakhir. Apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya. Mari kita berdoa bagi orang-orang yang saat ini merasa dirinya terhimpit, kesepian, tidak punya teman, tidak punya harapan. Semoga Allah Bapa di surga menjamahnya dan segera ada jalan keluar yang terbaik. Mari berdoa bagi siapa saja yang hari-hari ini sedang mengalami sakit yang tak tertahankan. Semoga Allah Bapa memberikan hanya yang terbaik bagi mereka. Dan mari berdoa, semoga gedung gereja paroki Santo Stefanus memberikan kedamaian dan ketenangan hidup bagi siapa saja yang berdoa di sana. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji syukur kami aturkan kepadamu atas sabdamu hari ini. Semoga kami diberi kekuatan yang cukup untuk menjalani hari ini dengan menjalankan sabdamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.